Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit belajar menambah ilmu pengetahuan, yakni dengan menjawab pertanyaan sahabat kita dengan melihat perkataan para ulama salaf di dalam kitab-kitabnya. Pada kesempatan ini teman kita bertanya di grup forum FB Basul Masail yang dinamai Lokajaya FB-nya. Nah, teman kita ini bertanya, pertanyaannya, Assalamualaikum saudara seiman, apa hukumnya jika melakukan puasa sunnah wisol dalam kurung disambung sampai malam, maghribnya gak buka puasa? Bisa komentar berdasarkan pendapat sendiri lebih bagus kalau berdasarkan dalil yang jelas. Nah, baik, akan kita bahas terkait jawaban dari pertanyaan sahabat kita ini ya. Di dalam Alkitab Al-Majmu' yang menjadi syarah dari kitab Al-Muhaddab As-Sayrazi, kitab Al-Majmu' ini dikarang oleh Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, tepatnya di juz 6. Baik, sebelum kita masuk kepada apa hukum dari puasa wisol sendiri, alangkah baiknya kita harus pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan puasa wisol menurut para ulama. Baik, di dalam kitab Al-Majmu' di juz 6 ya, di halaman 400, kelanjutan dari nantinya, qala ashabuna, berkata beberapa ulama dalam madhab kita, wa haqiqatul wisol al-munahi anhu ayyasuma yaumaini fasa'idan wa la yatanawalu fil lail syai'an la ma'an wa la ma'kulan. Hakikat dari puasa wisol yang dilarang sebagaimana nanti hadisnya kita sebutkan, ayyasuma yaumaini fasa'idan, yakni ketika seseorang itu berpuasa 2 hari atau lebih, wala yatanawalu fil lail syai'an la ma'an wala ma'kulan, yang mana pada puasa orang ini puasa 2 hari berturut-turut atau lebih itu tidak kemasukan air ataupun makanan sekalipun itu sedikit. Nah, ini yang dikatakan puasa wisol. Jadi puasa 2 hari berturut-turut atau lebih, yang mana dalam puasanya orang ini tidak makan dan juga tidak minum sama sekali. Fa in akala syai'an yasiron aw syariba falaysa wisol. Nah, tapi kalau semuanya dia puasa 3 hari berturut-turut, ya 2 hari berturut-turut, akan tapi dia masih makan atau minum walaupun sedikit, maka bukan dikatakan dari kategori puasa wisol. Wakada, dan juga tidak termasuk kategori puasa wisol in akhara al-aklah ila sahri limaksudin sahihin aw ghairihi falaysa biwisolin. Juga ketika orang itu berpuasa ya, dia tidak buka puasa ketika menjelang sudah masuk waktu maghrib, tapi bukanya itu adalah ketika waktu sahur ya, berbarengan juga dengan santap sahur sekalian, maka ini juga bukan dikatakan puasa wisol ya. Wa mimman saraha bi annal wisol alla yakulu wala yasribu ya. Dari sebagian para ulama yang menjelaskan bahwasanya puasa wisol itu adalah puasa yang mana tidak orang itu melakukan makan dan juga tidak minum, wa yazulu al-wisol bi aklin au syurbin wa inqallah, dan juga seseorang yang mengatakan atau menjelaskan bahwasanya puasa wisol itu sudah tidak dikatakan puasa wisol lagi ketika orang itu makan atau minum wa inqala walaupun sedikit, yaitu Sohibul Hawi, yakni pengarang kitab Al-Hawi ya.
wa Salim Ar-Razi dan juga Salim Ar-Razi, wa Qadi Abu Thayyib juga Qadi Abu Thayyib, wa Imam Haramain dan juga Imam Haramain, wa Syekh An-Nasr juga Syekh Nasr Al-Mutawalli dan juga Imam Al-Mutawalli. Banyak sekali di sini ya beberapa ulama yang disebutkan oleh musannif yang menjelaskan bahwasanya wisol itu adalah puasa 2 hari atau lebih secara berturut-turut tanpa kemasukan makanan dan minuman walaupun sedikit. Dan jika di antara 2 hari atau lebih itu masih orang ini makan dan juga minum ketika sudah masuk waktu berbuka, baik itu diakhirkan buka puasanya di waktu sahur, maka bukan dikatakan puasa wisol. Nah, ini terkait definisi dari puasa wisol sendiri. Juga di sini dijelaskan di lanjutannya di alinea selanjutnya, wa'lam dan ketahuilah annal jumhurah bahwasanya sungguhnya sekumpulan para ulama qad atlaqu telah memutlakkan ya fi bayani haqiqatil wisol di dalam menjelaskan hakikat puasa wisol, yakni annahu saumu yaumaini fa aksarah min ghairi aklin wala syurbin fil lail, yakni puasa wisol adalah puasa 2 hari atau lebih tanpa makan dan tanpa minum di waktu malam. Waqalah berkata Ar-Ruyani, yakni Imam Ar-Ruyani fil Hilyah di dalam kitab Al-Hilyah al-wisol ayyasila saumul lail bisaumin nahar qasdan, yakni kata Imam Royani di sini dijelaskan puasa wisol itu adalah menyambung puasa waktu malam dan juga dengan dengan puasa paginya qasdan secara sengaja. Jadi 1 hari 1 malam dia tidak buka puasa. Falau tarakal akla bilail la ala qasdil wisol wal taqarrub illallah bihi lam yahrum. Nah, kalau seumpama orang meninggalkan makan di waktu malam atau meninggalkan minum di waktu malam, tidak makan tidak minum di waktu malam, la ala qasdil wisol, yang mana orang ini tidak bermaksud puasa wisol atau tidak bermaksud wa taqarrub ilallah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal seperti itu, lam yahrum, maka ini bukan masuk kategori perkara yang diharamkan. Ya, maka orang ini tidak dihukumi haram. Ya. Nah, waqala berkata Al-Baghawi, Imam Baghawi, al-isyan fil wisol liqasdihi ilaihi wa illa fal fitlu hasilun bidukhulil lail. Nah, perkataan Imam Al-Baghawi, adapun kedurhakaan yang dilakukan atau dosa yang dilakukan di dalam puasa wisol di sini adalah ketika orang tersebut ya bermaksud memang atau bertujuan memang dia ingin wisol ya. Jadi 2 hari 2 malam berturut-turut dia tidak makan dan tidak minum ya. Wa illa, dan jika tidak bermaksud untuk puasa wisol, fatfitru hasilun bidukhulil lail, maka bagi orang tersebut berbuka puasa itu sudah hasil, bisa dilakukan ketika sudah masuk waktu malam. Nah, ini penjelasan dari para ulama terkait apa yang dimaksud dengan puasa wisol, yakni puasa 2 hari berturut-turut ya atau lebih tanpa makan dan juga tanpa minum. Nah, hukumnya adalah makruh. Nanti kita jelaskan di belakang setelah ini. Nah, baik, mungkin ini ya terkait apa yang dimaksud dengan puasa wisol itu sendiri. Nah, jadi masuk kategorinya puasa wisol itu yaitu tadilah puasa 2 hari berturut-turut atau lebih tanpa adanya makan dan minum. Kalau mengakhirkan sahur di waktu sahur, mengakhirkan buka maksudnya di waktu sahur, itu bukan wisol. Nah, bagaimana hukum puasa wisol sendiri? Nah, ini yang akan kita bahas tetap di dalam kitab ini. 6 di halaman 399. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, ke musannif pengarang kitab berkata, wa yukrahu al-wisol fi saum, dimakruhkan wisol yakni menyambung fi saum di dalam puasa.
Lima ruwi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal wisol, iyyakum wal wisol, janganlah kalian melakukan puasa wisol, janganlah kalian makan puasa wisol. Qalu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, innaka tawasilu ya Rasulullah, ya Rasul, kenapa kami dilarang melakukan puasa wisol sedangkan panjenengan sendiri itu melakukan puasa wisol? Qala, maka berkata Nabi, inni lastu kahayatikum, saya ini, kata Nabi, tidak sama dengan kalian. Inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yuskini, bahwasanya Nabi sekalipun melakukan puasa wisol, Nabi di waktu malamnya itu tetap dikasih makan dan juga dikasih minum oleh Rabbinya, yakni Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait ini maka jelas ya, apa namanya, puasa wisol ini adalah hukumnya makruh. Nah, kemudian di sini dilanjutkan, wahal huwa karohatu tahrim au karohatu tanzih. Nah, para ulama bertanya di sini dalam membahas kemakruhan dari puasa wisol, apakah makruh tersebut masuk kategori makruh tahrim atau masuk kategori makruh tanzih? Fihi wajihan, di dalam pernyataan atau pernyataan dari pertanyaan wahal huwa karohatu tahrim atau karohatu tanzih, di sini ada dua pendapat yang mengatakan, ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat terkait apakah itu makruh tahrim atau makruh tanzih, berkata annahu karohatun tahrim, annahu karohatu tahrim. Maka pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya puasa wisol, ya, menyambung, ya, tanpa berbuka, ini adalah termasuk kategori makruh tahrim. Kenapa? Li'anna nahya yaqtadi at-tahrim, bahwasanya hadis yang menyatakan pelarangan puasa wisol ini adalah menuntut akan larangan yang menunjukkan keharaman. Wasani, ada juga yang mengatakan para ulama pendapat yang kedua, annahu karohatu tahzih, yakni bahwasanya puasa wisol ini hukumnya makruh dan kategorinya adalah makruh tanzih. yakni makruh tanzih, tidak dikenai dosa si pelakunya ketika melakukan puasa wisol. Li'annahu, kenapa? Li'annahu innama nuhiya anhu hatta yad'ufa 'anis saum, karena yang dilarang terkait masalah puasa wisol dalam hadis ini adalah efek atau akibat yang dilakukan dari puasa wisol itu sendiri, sehingga orang ini lemah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain karena melakukan puasa wisol, ya. Wadzalika amru ghairi muhaqqiqin, dan hal tersebut ini bukan perkara yang termasuk di dalam puasa itu sendiri, dat puasa itu sendiri, sehingga falam yatahaqqaq bihi ismun, sehingga tidak diberhaki atau tidak ditepati atau tidak dijadikan alasan ketika orang melakukan puasa wisol ini adalah dibebankan terkait masalah dosa, sehingga hukumnya adalah tetap makruh tanzih yang tidak si pelaku itu dikenai dosa. Ini menurut pendapat yang kedua. Kemudian di sini dilanjutkan, fa'in wasola lam yabtul saumuhu, ketika orang menyambung puasanya, ya, sampai 2 hari berturut-turut atau lebih, maka puasanya tidak batal. Kenapa? Li'anna nahya la yarji'u ila saum fala yujibu batlanuhu, karena pelarangan itu tidak kembali kepada zat puasanya, ya. Fala yujibu batlanuhu, sehingga tidak mewajibkan atau memastikan akan kebatalan puasa itu sendiri. Nah, berarti pada intinya dalam hukum
puasa wisol ini sepakat ulama hukumnya adalah makruh. Yang diperdebatkan atau yang menjadi khilafiyah di dalam masalah kemakruhan puasa wisol adalah makruh tahrim dan makruh tanzih. Baik, kita akan melihat di syarahnya. Di sini juga dijelaskan lebih detail lagi. Amma hukmul wisol fahuwa makruhun bila hilafin indana. Bahwasanya hukum wisol, puasa wisol ya, menyambung puasa terus menerus 2 hari berturut atau lebih, ini hukumnya adalah makruh. Dan ini hukum makruh tersebut tidak ada khilaf di antara para ulama. Wa hal hiya karohatut tahrim atau tanzihin. Nah, kalau masalah apakah kategorinya makruh tahrim atau makruh tanzih, fihi al-wajhan. Maka dalam pernyataan jawaban dari pertanyaan apakah makruh tahrim atau makruh tanzih, di sini ada 2 pandangan. Alladzi dzakarahuma al-musannif, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ki Musannif tadi ya. Wa huma masyhurani, dan 2 pendapat ini antara makruh tahrim dan makruh tanzih ini sudah populer. Wa daliluha fil kitab, dan juga dalil-dalilnya itu jelas sudah di dalam Al-Quran juga sunnah-sunnah Rasulullah. As-sahhuhuma, adapun yang lebih benar, kan ada 2 pendapat itu tadi terkait apakah makruh tahrim atau makruh tanzih. Yang paling benar antara keduanya adalah makruh tahrim atau makruh tanzih. Di sini dikatakan inda ashabina wa huwa dhuhirun as-Syafi'i karahatut tahrim. Yang paling benar menurut kalangan madhab ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya juga dikutip dari catatan dari Imam Asy-Syafi'i bahwasanya puasa wisol terkategori masuk hukum makruh, yang mana makruhnya itu adalah makruh tahrim. Kenapa? Li'anna Syafi'i radhiyallahu anhu qala fil Mukhtasar, karena sesungguhnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata di dalam kitab Al-Mukhtasar, faraqallahu ta'ala baina rasulihi wa baina khalqihi. Bahasanya Allah ini sudah membedakan antara utusan-utusan Allah dengan para makhluk pada umumnya. Fi umurin, di dalam beberapa perkara, abahaha lahu, yang diperbolehkan oleh Allah kepada Rasul, wa hadaraha alaihim, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah terhadap perkara-perkara alaihim, terhadap Rasul dan juga makhluk-makhluk yang lain. Wa dzakara minha, dan juga ditutur di dalam hal umur al-wisol, yakni perkara sunnah wisol ya. Wa dzukira minha al-wisol, dan juga termasuk atau disebut di antara umurin beberapa perkara yang dibedakan oleh Allah antara Rasul dan makhluknya ini adalah perkara puasa wisol ya. Dan di sini juga dijelaskan wa biman suraha bihi min ashabina bitasi tahrimihi sahibul adah wa rafi'i wa akhirun ila akhirih. Dan ini juga disebutkan beberapa ulama yang menjelaskan atau mengambil atau berpendapat bahwasanya puasa wisol termasuk kategori makruh tahrim. Nah, ini beberapa pendapat di kalangan ulama terkait apa hukum dari puasa wisol itu sendiri. Nah, jadi jelas ada hukumnya, yakni adalah hukumnya makruh ya. Perbedaannya, khilafnya terjadi pada antara makruh tahrim atau makruh tanzih. Baik, mungkin ini cukup bisa menjawab dari pertanyaan sahabat kita. Semoga juga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.